Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Kali ini saya kembali berada di dealer Honda Arista Bengkulu yang beralamat di Jalan Adam Ali, Kota Bengkulu. Dan di hadapan saya sudah ada satu unit Honda Jazz untuk varian tipe RS. Oke, langsung saja kita simak apa saja keunggulannya. Yang pertama, kita mulai dari bagian headlamp. Untuk headlampnya menggunakan headlamp LED multi reflektor, kemudian dilengkapi dengan lampu LED string ya di bagian samping. Kemudian untuk sisi bagian dalamnya, lampu sein, namun masih menggunakan bohlam halogen. Kemudian untuk bagian grillnya, di bagian grillnya menggunakan garnish chrome untuk bagian atas, kemudian untuk bagian tengah black glossy, dan di sekeliling bagian headlamp hingga ke bagian bawah grill dihiasi dengan garnish chrome yang memanjang ya. Di bagian tengah terdapat emblem Honda, dan ini untuk varian tipe RS seperti biasa terdapat emblem RS di bagian sebelah kiri ya. Kemudian untuk bagian bumpernya, fog lamp yang sudah dibalut dengan cover fog lamp berwarna hitam. Untuk bagian bumper bagian bawahnya, di sini terdapat ornamen karbon ya berwarna hitam. Jadi terlihat makin sporty untuk Honda Jazz tipe RS ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya, Honda Jazz RS menggunakan mesin iVTEC 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 118 PS dan torsi 145 Nm. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat modul ABS. Untuk bagian ruang mesin menggunakan cat dasar. Di bagian kap mesin menggunakan cat dasar namun sudah dilengkapi dengan peredam. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Di bagian samping, untuk profil ban yang menggunakan ban Bridgestone Turanza dengan profil ban 185/55 R16. Kemudian untuk velgnya menggunakan velg two-tone polish. Dan di bagian tengah terdapat emblem Honda. Sistem pengeremannya cakram ya. Oke. Di bagian atas, di sini kita lihat untuk spionnya berwarna black glossy ya. Kemudian dilengkapi dengan lampu sein. Lanjut, untuk door handle-nya menggunakan door handle yang sewarna body, tipe tarik. Kemudian sudah dilengkapi dengan keyless entry ya. Lanjut, untuk bagian interiornya. Di bagian door trim berwarna hitam ya. Untuk material yang digunakan hard plastik. Kemudian di bagian door handle-nya berwarna grey. Untuk power window auto di sisi driver. Kemudian di bagian depannya terdapat window lock, power door lock, electric mirror, dan juga electric play track ya. Kemudian di bagian bawah terdapat cup holder dan door pocket. Di sebelahnya juga ada speaker. Dari bagian atas, di sini bisa kita lihat untuk bagian kisi AC-nya dilengkapi dengan garnish berwarna grey. Jadi terdapat 2 buah klaster untuk kisi AC-nya. Di bagian bawah, di sini terdapat buka tutup untuk AC-nya. Di bawahnya lagi terdapat cup holder ya. Lanjut, di bagian bawahnya terdapat tuas untuk pembuka tangki dan juga kap mesin. Dan karena ini unit manual, jadi terdapat 3 buah pedal ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian speedometernya. Sebelum kita lanjut ke bagian speedometer, untuk kuncinya menggunakan kunci keyless ya. Di bagian kuncinya juga dilengkapi dengan finishing berwarna chrome. Oke, sekarang kita start up.
Untuk tampilan speedometernya terlihat sangat futuristik dengan perpaduan warna biru. Untuk layar MID-nya juga berwarna biru. Untuk di bagian MID di sini bisa kita lihat terdapat jam, kemudian trip A, trip B, outside temperatur, kemudian untuk bar bahan bakarnya juga ya. Di bagian speedometer di sini terdapat backlight berwarna biru ya, jadi di bagian kanan dan kiri. Jadi menambah kesan futuristik untuk Honda Jazz tipe RS ini. Di bagian setir sudah dibalut dengan material yang lembut, leather ya. Kemudian dilengkapi dengan stitching berwarna orange. Di bagian setirnya juga dilengkapi dengan steering switch. Dan di sebelah kanan dilengkapi dengan cruise control. Di bagian tengah emblem Honda, SRS airbag. Kemudian untuk bagian sisi bawah kemudinya atau setirnya dilengkapi dengan garnish berwarna grey. Untuk bagian belakang setir terdapat tuas untuk headlamp dan juga terintegrasi dengan fog lamp ya. Di bagian sebelah kiri terdapat tuas wiper yang sudah intermittent. Untuk pengaturan setirnya sendiri sudah lengkap, jadi bisa tail steering dan juga teleskopik ya. Sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian atas terdapat kisi AC 2 buah dan finishingnya juga diberi garnish berwarna grey. Untuk head unitnya sendiri menggunakan layar full touchscreen dengan ukuran yang cukup besar. Di bagian menunya di sini bisa kita lihat terdapat menu radio, kemudian untuk koneksi Bluetooth ya. Oke, jadi di sini terdapat USB mirroring, multimedia, Bluetooth teleponi, radio, dan juga di sini pengaturan untuk sistem audio layar, personalisasi dan Bluetooth ya. Jadi sudah cukup lengkap. Kemudian di bagian panel AC-nya sudah full digital, lengkap dengan auto climate ya. Di sini juga terdapat sirkulasi udara, kemudian arah semburan AC ya. Dan juga ada front dan juga rear defogger. Di bagian dashboard sebelah kiri terdapat SRS airbag di bagian tengah. Dan di bagian depan untuk di sebelah pilar A terdapat tweeter ya di bagian kanan dan kiri. Di pojok sebelah kiri terdapat kisi AC yang sudah dilengkapi dengan finishing berwarna grey. Dan di bagian tengah juga terdapat finishing berwarna grey ya. Kemudian di bawahnya terdapat laci penyimpanan. Di bagian bawahnya lagi terdapat power outlet 12 volt. Kemudian di sini juga terdapat laci penyimpanan terbuka. Di belakangnya lagi ada cup holder 2 buah. Untuk panel transmisinya sendiri sudah dilapisi dengan kulit ya, lengkap dengan stitching berwarna orange. Untuk finishing dari transmisinya sendiri juga di bagian dalam terdapat garnish black glossy, kemudian di tepiannya berwarna grey. Di belakangnya lagi ada laci penyimpanan terbuka ya, ada 2 buah. Kemudian untuk part brake-nya mechanical dengan ujung berwarna grey. Di bagian armrest-nya kulit, kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat console box ya. Untuk material joknya sendiri menggunakan material fabric dengan perpaduan garis berwarna orange dan juga grey ya. Untuk bagian headrest adjustable. Kemudian di bagian atas hand grip dengan tipe retract. Untuk bagian atapnya sendiri berwarna hitam ya, jadi terlihat makin sporty. Kemudian dilanjut di bagian sun visor-nya dilengkapi dengan vanity mirror ya. Di bagian tengah terdapat lampu baca. Di bagian sisi penumpang sebelah kiri juga dilengkapi dengan vanity mirror untuk bagian sun visor-nya. Oke,
Sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Di bagian door trim baris kedua juga menggunakan komponen yang serupa dengan bagian depan, jadi menggunakan material hal plastik berwarna hitam. Untuk door handle-nya berwarna grey, ampesnya juga berwarna hitam. Di bagian sisi dari door trim-nya di sini dilengkapi dengan garnish berwarna grey. Nah, di bagian tengah di sini terdapat bahan fabric ya, dengan jahitan berwarna orange dan grey. Di bagian bawahnya terdapat cup holder dan juga door pocket. Di sebelahnya lagi ada speaker. Untuk bagian jok baris kedua menggunakan material yang serupa ya dengan bagian depan, dan di sini dilengkapi dengan isofix. Kemudian juga dilengkapi dengan headrest yang adjustable di bagian kanan dan kiri, meskipun untuk bagian penumpang tengah belum dilengkapi dengan headrest. Di bagian sisi atas terdapat hand grip, retract. Kemudian di bagian tengah di sini ada lampu baca ya. Untuk bagian belakang dari kursi penumpang depan juga terdapat seat back pocket di bagian sisi driver dan juga penumpang depan. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Untuk profil ban bagian belakang menggunakan profil ban yang senada dengan bagian depan. Kemudian sistem pengeremannya tromol ya. Di bagian atas bisa kita lihat terdapat short pole antena, kemudian spoiler belakang ya dengan desain yang sangat sporty, lengkap dengan high mount stop lamp. Kemudian di kaca belakang juga dilengkapi dengan defogger. Di bagian tengah terdapat wiper. Di sini garnish chrome yang memanjang dari bagian kanan hingga ke kiri. Di tengahnya juga ada emblem Honda. Kemudian di bawahnya lagi ada emblem RS IV Tech. Untuk bagian stop lampnya menggunakan lampu LED ya. Meskipun untuk lampu sein dan juga lampu mundurnya masih menggunakan bohlam. Di bagian bawah terdapat diffuser ya dengan ornamen karbon berwarna hitam. Dan ini layout untuk tampilan belakang dari Honda Jazz tipe RS. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Sebelum lanjut ke bagian bagasi, untuk handle pintu di bagian belakang menggunakan tipe elektrik. Dan jika kita perhatikan di bagian bagasi ini sangat luas. Kemudian untuk pelipatan kursinya di sini bisa flat floor ya. Jadi untuk bagasinya sendiri bisa kita jadikan sangat luas. Di bagian sisi sebelah kanan dilengkapi dengan lampu bagasi. Kemudian di bagian bawah terdapat toolkit dan juga ban serap. Oke. Demikian review singkat saya mengenai Honda Jazz tipe RS di tahun 2020. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan untuk informasi mengenai harga serta pemesanan unit Honda di Bengkulu, kalian bisa menghubungi kontak person Ali yang tercantum di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini dan bye-bye.